Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu biasa ke-6, 13 Februari 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Flavia Triska Pasaribu dari Sibolga. Selamat mendengarkan. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Ada ungkapan yang mengatakan seperti ini: selama kamu masih hidup dan bernafas, maka masalah akan selalu datang silih berganti. Dalam kehidupan kita pasti pernah merasakan kebahagiaan dan kesusahan, suka duka hidup. Kalau kata orang zaman dahulu, pahit manis, asam asin dunia ini sudah kurasakan. Ya, hidup memang bagaikan roda pedati. Ada kalanya kita berada di atas, merasakan kebahagiaan, kesuksesan, sukacita, keberhasilan, dan lain sebagainya. Namun, ada kalanya pula kita berada di bawah, di titik terendah dalam hidup kita, merasa menjadi orang yang paling malang, orang yang paling menderita, orang yang paling tersakiti, atau orang yang paling tidak pernah diberkati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, seringkali ketika kita berada di atas, kita melupakan orang-orang yang telah membantu kita
untuk mencapai kebahagiaan atau kesuksesan yang kita rasakan. Bahkan, terkadang pun kita melupakan bahwa Tuhan juga hadir menyertai setiap langkah kita untuk meraih kebahagiaan itu. Kita melupakan bahwa Tuhan turut campur tangan atas apa yang kita raih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita bahwa sekalipun kita berada di titik terendah dalam hidup, kita tidak boleh berputus asa, apalagi merasakan bahwa Tuhan tidak pernah hadir dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memberkati kita, Tuhan meninggalkan kita, atau lain sebagainya. Dalam hidup juga ditawarkan keselamatan dari Allah. Keselamatan yang diwartakan Allah merupakan sebuah tawaran yang dapat kita pilih, karena kita dianugerahi akal budi dan kebebasan batin. Ada orang yang menerima tawaran keselamatan meskipun harus menjalaninya dalam ketidaknyamanan. Namun, ada juga orang yang membutakan diri karena lebih memilih nyaman pada kesenangan yang diperoleh dengan cara instan. Maka dari itu, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, bahkan situasi tersulit sekalipun dalam hidup kita. Percaya bahwa setiap pergumulan itu adalah proses pendewasaan kita dan proses untuk semakin meneguhkan iman kita.